Tapi kalau berjenggot, emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas, ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Agak cukup mengagetkan begitu, Pak Kiai. Anda menyoroti sesuatu yang sampai, tapi suara Anda memang. Ya. Okay. Memang Rasulullah itu berjenggot. Tapi jenggotnya bukan aksesoris. Bukan hanya pantas-pantas. Bukan hanya lambang simbol. Tapi jenggot adalah merupakan lambang kerendahan hati. Lambang kebijakan, kearifan. Lambang tawaduk bahasa Arabnya. Yang orang berakhlak tinggi. Jadi orang berjenggot itu memang syaraf untuk mendukung kecerdasannya berkurang. Ketarik oleh jenggot, tapi nanti kecerdasan otaknya akan menurun ke hati. Selamat malam, 1 jam lebih dekat malam ini akan bincang dengan seorang tokoh yang mungkin kalau Anda memperhatikan beberapa pemberitaan ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial. Nanti kita akan konfirmasi kepada sang tokoh ini. Yang jelas ia sudah 2 kali memimpin salah satu ormas terbesar di tanah air yaitu PBNU. Saya panggilkan Kiai Haji Said Akil Siraj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk nih sebagai ketua PBNU. Lumayan. Pak Said Akil akan berada di sini selama kurang lebih 1 jam. Ada cukup banyak artikel yang akan kami konfirmasi ke Bapak. Oke. Ada beberapa artikel juga yang kontroversial nih Pak. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Said Akil, namanya kembali berkibar di PBNU. Ia terpilih kembali untuk kedua kalinya memimpin PBNU untuk tahun 2015-2020. Pria kelahiran Cirebon 3 Juli 1953 ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, aktif di PBNU sejak almarhum Gus Dur menariknya sebagai anggota PBNU setelah Said Akil pulang dari Riyadh. Pertemuan mereka di Riyadh rupanya membuat almarhum Gus Dur tertarik pada kepiawaian Said Akil. Pria yang kerap dipanggil Siraj menikahi Nurhayati Abdul Qadir, perempuan asal Krapyak, Yogyakarta, yang ditemuinya saat masih kuliah di sebuah pesantren di Krapyak. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Muhammad Said Akil, Nisrin Said Akil, Rihab Said Akil, dan Akil Said Akil. Pria yang gemar makan tempe ini dikenal juga sebagai kiai yang selera humornya cukup tinggi. Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir yang selera humornya cukup tinggi begitu. Memang banyak ya Pak Kiai punya stok-stok humor nih. Mewarisi dari Gus Dur. Mewarisi dari Gus Dur. Boleh dong di-share salah satu di sini humornya nih Pak Kiai? Boleh? Ya. Silakan. Suatu ketika ada seorang perempuan suaminya meninggal. Istrinya tiap pagi bawa kipas, ngipasin kuburan suaminya. Orang mengira karena kangen waktu hidup suaminya selalu minta dikipasin. Maka setelah mati pun dia masih taat dan setia ngipasi kuburannya. Lama-lama seminggu, 2 minggu, 20 hari masih selalu mengipasi terus. Jadi orang penasaran. Sudahlah Bu, suami sudah meninggal, ibu masih cukup muda, masih banyak orang yang mau dengan ibu. Ya itu, karena banyak yang mau sama saya, dulu suaminya ngomong, boleh kawin lagi kalau saya mati setelah kuburan saya kering. Nah maka saya tiap hari ngipasi kuburan. Biar cepet kering. Jadi yang masih hangat dan cukup mengagetkan. Ada suara Pak Kiai ya, dan ini beredar di YouTube juga cukup banyak yang menyebut-nyebut mengenai jenggot. Kita dengarkan ya berikut ini. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot.
Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraish Shihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas, ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Agak cukup mengagetkan begitu Pak Kiai, Anda menyoroti sesuatu yang sampai, tapi Ya. suara Anda memang. Ya, ya. Oke. Memang Rasulullah itu berjenggot. Tapi jenggotnya bukan aksesoris. Bukan hanya pantas-pantas. Bukan hanya lambang simbolis, simbol. Tapi jenggot adalah merupakan lambang kerendahan hati. Lambang kebijakan, kearifan. Lambang tawaduk bahasa Arabnya. Yang orang berakhlak tinggi. Jadi orang berjenggot itu memang syaraf untuk mendukung kecerdasannya berkurang. Ketarik oleh jenggot, tapi nanti kecerdasan otaknya akan menurun ke hati. Jadi hatinya yang cerdas, bukan otaknya. Oke. Yaitu hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang penuh dengan ma'rifat, dengan akhlak yang Ini mulia. penjelasannya bisa ilmiah, dijelaskan secara ilmiah juga nggak Pak Kiai? Ya Atau? itu sudah ilmiah itu. Jadi orang yang berjenggot seperti Imam Ghazali atau Imam siapa lagi lah, atau para wali songo itu kan berjenggot juga. Itu bukan hanya otaknya yang cerdas, tapi hatinya bersih, intuisinya tajam. Oke. Jadi kecerdasannya pindah ke hatinya. Oke. Jadi oleh karena itu orang yang berjenggot harus akhlaknya mulia. Orang berjenggot harus hatinya mulia. Di suara Pak Kiai tadi nggak keluar tuh suara hatinya yang Itu mulia. terpotong itu ada terusannya. Saya bilang kalau berjenggot tapi berilmu seperti Said Muhammad Alwi Al-Maliki, saya setuju. Berjenggot tapi hafal hadis ribuan, hafal Quran, paham. Itu ada terusannya itu. Tapi Saya contohnya malah Said Iya, Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah itu. Kenapa harus mengeluarkan kata-kata mohon maaf huruf G tadi itu, Pak Kiai? Mungkin menyakiti hati cukup banyak ini penonton yang berjenggot kan? Kalau orang NU nggak ada yang sakit tuh. Kalau yang kayak Iya, NU, tapi ya, di luar itu kan bisa jadi merasa tidak senang mendengarnya begitu Pak Kiai mengeluarkan kata-kata huruf G tadi itu. ya jadi gini. Tolong pada yang berjenggot panjang silahkan. Akan tetapi dengan syarat hatinya mulia, akhlaknya mulia, hatinya tulus ikhlas, penuh dengan nilai-nilai kearifan, nilai-nilai transenden ya, menuju Tuhan. Intuisinya bersih, itu baru saya hormat dengan orang berjenggot seperti itu. Untuk Pak Kiai Hasyim Asy'ari? Iya, Kiai Hasyim Asy'ari orangnya sudah gitu. Ilmunya sudah penuh, berjenggot, maka ilmunya pindah pada kearifan dalam hatinya. Ya. Baik. Ya. Jadi Dan seharusnya Kiai didengarkan Hasyim secara tidak panjang-panjang, hanya sedang. Emang kalau pendek panjang saja. kenapa sih Pak Kiai? Nggak apa-apa kan? Kan tidak teratur kan kalau panjang. Kalau panjang dan teratur boleh? Ya boleh lah, oke lah boleh. Makanya walhasil gini lah, yang penting kualitas. Jadi ada alasan mengikuti sunnah Rasulullah atau perilaku Nabi Muhammad. Yang paling penting kita tiru adalah akhlaknya, sikapnya, perilakunya. Itu yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad. Ya boleh silakan niru gamisnya, meniru jenggotnya, meniru sorbannya. Tapi yang paling esensi adalah meniru akhlaknya, meniru ketulusannya, giginya berjuang, bukan hanya aksesorisnya ya, bukan hanya. Anda sendiri tidak berjenggot ini memang ada alasan tertentu. Ya, itu kan bisa selera. Ya, harus ketemu satu sama lain, jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah,